Bab 157 Para murid puncak Qianduan dengan cepat membantu Zhong Xuan dan menerapkan salep emas padanya. Setelah mereka menjemputnya, mereka cepat-cepat pergi, melarikan diri dengan cepat. Plus, pada saat ini, ada 3 kapal perang lagi yang datang dari Cakrawala. Kata-kata pada spanduk kapal adalah Liu, Liu, Yue, Yue, dan Feng, Feng. Orang-orang di puncak Wanren, puncak Beichen, dan puncak Gangyu semuanya ada di sini. Suatu kebetulan, pewaris sejati dari 3 puncak juga adalah pengejar Leng Liusu. Aku ingin tahu reaksi apa yang akan mereka miliki. Beberapa orang di bawah tertawa ketika mereka berbicara. Sial. Hampir ada pasukan di sini. Xiao Chen merasakan sakit kepala yang hebat. Ia akhirnya mengerti perkataan dari Konfusius. Alasan mengapa wanita tidak bisa tersinggung adalah karena konsekuensinya benar-benar tak tertahankan. Berapa banyak pengejar yang dimiliki wanita ini? Itu tidak pernah berakhir. Ketika Liu Ruyu melihat ekspresi frustrasi Xiao Chen, dia tersenyum tipis. Jika kamu adalah tuan muda pavilion saber surga, orang-orang itu mungkin akan mengejarmu juga. Xiao Chen merasa tak bisa berkata-kata saat berkata, lelucon ini tidak lucu. Ngomong-ngomong, tetua Sister Ruyu, bukankah wanita yang sangat cantik seperti kamu memiliki beberapa pengejar juga? Jika ada beberapa maka mereka akan berguna untuk membantu aku keluar dari situasi ini. Tidak ada ekspresi di wajah Liu Ruyu ketika dia berkata tanpa peduli. Jika aku memiliki pengejar yang tidak berpikiran seperti itu, aku akan membunuh mereka dengan satu pukulan pedang. Aku tidak akan bisa memberi kamu orang seperti itu. 3 kapal perang perlahan turun dan segera seseorang memberitahu mereka tentang hal-hal yang baru saja terjadi. Para pewaris sejati dari 3 puncak memandang Xiao Chen. Namun, mereka semua takut pada Liu Ruyu dan tidak datang. Segera, banyak pembudidaya berjalan dari dasar puncak dan bergegas ke peron. Platform besar itu segera dipenuhi orang. Sepertinya ceramah Kaisar bela diri ini merupakan daya tarik besar bagi semua pembudidaya ini. Ketika Liu Suifeng dan yang lainnya melihat Xiao Chen, mereka segera bergegas. Namun, Liu Suifeng hanya menyapa Xiao Chen sebelum bergegas ke tempat di mana para murid Jade Maiden Peak berada. Liu Ruyu mendengus dingin. Putus asa, Bo. Sama seperti saat ini, fluktuasi spasial muncul di sekitarnya. Ada riak yang terlihat menyebar di udara. Ini adalah tanda kedatangan Martial Monarch. Ketika seorang kultivator mencapai Martial Monarch, mereka akan mendapatkan pemahaman awal tentang hukum spasial. Perjalanan ribuan kilometer dalam napas tidak dianggap sulit bagi mereka. Setelah meningkatkan lebih lanjut, mereka akan dapat menyingkat hukum mereka sendiri dan menjadi orang bijak. Memiliki umur 1000 tahun. Namun, tidak ada berita tentang Martial Sage yang muncul di Gridkin Nation selama ribuan tahun terakhir. Tiba-tiba, riak berubah berirama. Retak spasial kecil muncul, seorang lelaki tua muncul entah dari mana. Wajah lelaki tua itu penuh keriput dan ada perasaan lesu yang datang darinya. Aura yang kuat langsung menyebar ke seluruh puncak gunung. Semua orang bisa merasakan tekanan besar menekan mereka. Platform Heaven Ascending yang berisik segera menjadi sunyi. Xiao Chen memandang kultivator di peron dan heran. Ini kemungkinan menjadi puncak Martial Monarch, yang hanya satu langkah malu menjadi Sage. Jika umur patua itu bisa bertahan cukup lama, adalah mungkin baginya untuk maju. Sudah lama sejak aku terakhir keluar. Aku tidak yakin apakah aku akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Baiklah. Itu cukup omong kosong dari aku. Aku akan berbicara tentang beberapa pengalaman aku. Namun, ingat, setiap orang memiliki gayanya sendiri. Jangan hanya mengikuti orang lain secara membabi buta. Kamu harus memahami situasi kamu sendiri dengan baik dan tidak menggigit lebih dari yang kamu bisa mengunyah. Suara pria tua yang agak serak itu sampai ke telinga semua orang. Suaranya tidak nyaring tapi sepertinya langsung tercetak di benak mereka, sehingga kata-katanya tidak mudah dilupakan. Dulu ketika aku muda, aku penuh harapan dan impian. Aku membawa pedang tercinta aku dan datang ke Heavenly Saber Pavilion. Aku ingin menjadi pengguna pedang paling kuat di dunia. Aku ingin mempelajari teknik sabre yang tidak dapat diblokir.
teknik sabre tercepat di dunia. Ketika aku mulai menjadi tua, aku menyadari betapa menggelikan dan bodohnya aku di masa lalu. Aku akhirnya mengerti konsep menggigit lebih dari yang bisa dikunyah, dan mencoba melompat ke langit dalam satu langkah. Pada saat aku mengerti itu, aku sudah menyia-nyiakan puluhan tahun. Semua orang berpikir bahwa pedang adalah yang paling kejam, paling berani. Namun, mereka tidak sadar bahwa setiap pedang memiliki perasaan dan karakter mereka sendiri. Baik itu lembut seperti air, atau elegan dan tidak dibatasi, atau langsung dan tumpul. Demikian juga, setiap pengguna pedang memiliki kepribadian mereka sendiri. Aku ingat di masa lalu, aku bertemu dengan beberapa jenius yang sangat berbakat. Beberapa orang dilahirkan diberkati oleh surga. Setiap orang akhirnya akan bertemu dengan orang-orang seperti itu. Terlepas dari situasinya, pedang bisa diganti tetapi hati pengguna pedang tidak boleh terguncang. Orang tua itu berbicara dengan sangat lambat. Isi ceramahnya sangat berbeda dari yang diharapkan Xian Chen. Dia awalnya berpikir dia akan menguraikan tentang teknik bela diri yang sangat kuat. Siapa yang tahu bahwa dia hanya akan berbicara tentang pengalaman dan pemahaman seorang lelaki tua. Orang tua itu hanya berbicara tentang setiap kesulitan yang dia alami di setiap bidang kultivasi yang dia lalui. Namun, semua orang yang hadir telah mendapatkan beberapa pemahaman. Ini karena pengalaman yang dibicarakan orang tua itu dialami oleh para pembudidaya dari berbagai bidang kultivasi. Mereka dapat memperoleh jawaban atas banyak kesulitan yang mereka hadapi dari kata-kata orang tua itu. Ketika orang tua itu berbicara tentang kesulitan dan kemunduran yang dia hadapi ketika dia adalah seorang Grandmaster bela diri, Xiao Chen mendengarkan dengan sangat hati-hati. Selain itu, ketika dia berbicara tentang ranah martial Sein, itu memberi Xiao Chen panduan, memungkinkannya untuk dapat membuat jalannya lebih mulus. Orang tua itu tidak hanya berbicara tentang pengalamannya sendiri. Ia bahkan berbicara tentang beberapa pemahaman uniknya terhadap teknik sabre. Setiap penjelasan akan disertai dengan pengalaman pribadinya, menggunakan pengalaman nyata sebagai studi kasus. Tidak ada celah dalam apa yang dia katakan. Semua orang yang hadir bisa memahaminya dengan mudah. Xiao Chen tidak bisa tidak mengagumi pria tua ini. Ini adalah Grandmaster sejati. Bakat seseorang menentukan seberapa cepat ia mampu berkembang. Namun, ketekunan seseorang menentukan seberapa jauh ia bisa berjalan. Seseorang tidak bisa menyerah karena kurangnya bakat. Memandang rendah diri mereka sendiri. Tekad adalah faktor yang lebih penting. Setelah orang tua mengatakan ini, dia pergi dengan tenang tanpa jejak. Suaranya masih bergema di telinga semua orang. Ini mengakibatkan tidak ada yang menyadari bahwa lelaki tua itu telah pergi. Setelah sekian lama, semua orang tersentak kembali ke kenyataan dan menyadari bahwa lelaki tua itu sudah pergi. Platform mulai kembali ke kondisi semula yang bising. Mereka semua membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 2 atau 3 dan menuju puncak. Ketika mereka turun, mereka mendiskusikan apa yang telah mereka pelajari. Sao yang berkata dengan penuh semangat, "Selama aku memiliki ketekunan, suatu hari aku bisa menjadi kaisar bela diri." Sebelumnya, ketika orang tua itu berbicara tentang pengalaman masa lalunya, dia berbicara tentang bertemu dengan seorang kultivator yang kuat yang berfokus pada mengolah tubuh. Dia sangat kuat, sebanding dengan seorang kaisar bela diri. Dengan demikian, Sao yang sangat didorong oleh ini. Xiao Chen tersenyum tipis dan tetap diam. Dia setuju dengan hal terakhir yang dikatakan lelaki tua itu. Jika seseorang memiliki bakat besar tetapi tidak memiliki ketekunan, ia tidak akan melangkah jauh di jalur kultivasi. Liu Ruyu melihat ke kejauhan dan melihat Liu Suifeng dipenuhi dengan ekspresi tersenyum saat dia menemani Chu Xinyun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Adapun rencana hari ini untuk memilih bunga kristal es, serahkan pada Ye Chen dan Suifeng. Sao Yang dan Xiao Meng tidak harus pergi. Aku sudah berbicara dengan Suifeng di pagi hari. Tunggu saja dia siap dan kamu bisa pergi." Sao Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tetua Sister Ruyu, hati aku menyala. Tolong biarkan aku pergi juga." Membakar kepalamu. Liu Ruyu menggunakan pegangan pedangnya untuk memperkosa kepala Sao yang gagah.
Kamu pikir kamu ahli setelah mendengarkan kata-kata nasihat? Dinginkan diri kamu terlebih dahulu sebelum kamu membicarakan ini lagi. Sao yang menutup mulutnya segera setelah merasakan sakit. Dia berhenti berbicara tentang dinyalakan api atau semacamnya. Dia mengikuti Liu Ruyu ke kaki gunung. Xiao Chen tidak pergi bersama mereka. Dia berdiri di sana menunggu Liu Suifeng. Setelah beberapa saat, Liu Suifeng menuju ke Xiao Chen. Yang mengejutkan Xiao Chen, kecantikan nomor 1 dari Jade Maiden Peak, Chu Xinyun, mengikuti juga. Xiao Chen mengerutkan kening. Apa yang dia lakukan? Bocah ini terlalu ceroboh dan gegabah. Membawa seorang gadis ketika mereka akan melakukan pekerjaan. Liu Suifeng berjalan cepat. Wajahnya yang tampan dipenuhi senyum. Dia membuat perkenalan untuk Xiao Chen. Ini adalah Miss Xinyun dari Jade Maiden Peak. Dia akan ikut dengan kita ke Evil Wind Valley kali ini. Halo. Aku Chu Xinyun. Liu Suifeng sering menyebut kamu dengan aku. Chu Xinyun mengambil inisiatif untuk menyambut Xiao Chen dengan senyum tipis. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Aku ingin tahu bisnis apa yang diikuti Miss Chu?" Sebelum Chu Xinyun bisa menjawab, Liu Suifeng bergegas menjawab. Selain menjadi seorang kultivator, Xinyun juga seorang alkemis. Meskipun ia dapat memperoleh beberapa herbal di sekte, biayanya terlalu banyak poin kontribusi. Dengan demikian, dia akan mengumpulkan sebagian besar dari mereka sendiri. Chu Xinyun mengangguk dan mengakui jawaban Liu Suifeng. Xiao Chen merasa terdiam. Melihat perilaku mereka berdua, dia yakin Liu Suifeng bahkan belum pernah memegang tangannya sebelumnya. Sudahlah. Selama kita bisa mendapatkan Ice Crystal Flower, aku harap tidak akan ada kecelakaan yang tidak terduga, pikir Xiao Chen dalam hati. Mereka bertiga mulai berjalan menuruni gunung. Sepanjang jalan, Liu Suifeng berbicara dengan antusias, mengomentari segala macam topik. Kadang-kadang, Chu Xinyun akan tersenyum, membuatnya terlihat sangat cantik. Ini mengakibatkan Liu Suifeng merasa sangat puas dan puas. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dengan tenang. Dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang ini. Setelah mereka bertiga turun gunung, mereka tidak segera meninggalkan pegunungan Lingyun. Sebaliknya, mereka pergi ke Lokakarya Spirit Beast Heaven Sabre Pavilion. Itu cukup jauh ke Evil Wind Valley. Meskipun mereka bertiga tidak lambat, mereka tidak ingin membuang esens mereka dalam perjalanan. Maka, mereka bermaksud menyewa beberapa kuda cepat untuk perjalanan itu. Menggunakan token identitas murid sekte dalam, mereka bertiga bisa menyewa kuda kelas terendah secara gratis. Jika mereka ingin menyewa roh binatang untuk ditunggangi, mereka harus membayar ekstra. Ada segala macam binatang buas yang dipelihara dalam Lokakarya binatang buas. Jika kamu memiliki batu roh yang cukup, seseorang bahkan akan dapat menyewa spirit beast peringkat tinggi untuk membantu mereka dalam perkelahian. Namun, mereka bertiga hanya bisa melihat mereka. Itu sangat mahal untuk menyewa mereka. Meskipun Xiao Chen tidak kekurangan kekayaan, dia tidak bisa begitu saja mengungkapkannya. Bab 158. Setelah mereka mendaftar dan mengambil kuda mereka, mereka bersiap untuk memulai perjalanan mereka. Tiba-tiba, ada suara bermusuhan datang dari belakang. Saudara Liu, harap tunggu. Xiao Chen menoleh dan melihat Song Qianhe mengendarai Flame Cloud Colt setinggi 3 meter, menuju ke mereka. Mengikuti di belakangnya adalah beberapa murid Beyond Peak naik Flame Cloud Colt juga. Liu Suifeng melihat Song Qianhe, dan senyum di wajahnya menghilang. Setelah itu, dia segera berbalik dan berkata, "Abaikan saja dia, ayo pergi." Setelah dia berbicara, dia langsung menaiki kuda itu. Xiao Chen dan Chu Xinyun mengikuti juga dan menghilang dari visi Song Qianhe dengan sangat cepat. Song Qianhe tersenyum dingin dan menepuk kudanya. Dia berkata, "Tunggu sampai aku menaklukkan adikmu. Mari kita lihat betapa beranginya emosimu nantinya." Tiba-tiba, Zhang Jin, yang ada di belakang, berkata, "Senior Brother Song, bocah itu jarang meninggalkan puncak Qingyun. Ini adalah kesempatan langka. Kita harus bisa mengejar mereka dengan cepat." Song Qianhe tersenyum. "Aku akan membuat keputusan di sini. Hari ini adalah hari bunga-bunga kristal es,
petani yang sakit di puncak Qingyun membutuhkan bunga kristal es untuk membuatnya tetap hidup. Sepertinya ada dendam antara Biyun Peak dan Qingyun Peak. Kalau tidak, Liu Ruyu dan Liu Suifeng tidak akan bereaksi seperti yang mereka lakukan saat mereka melihat Song Qinghe. Meskipun Xiao Chen penasaran, jelas Liu Suifeng tidak mau membicarakannya. Karena itu, Xiao Chen tidak bertanya kepadanya tentang hal itu. Mereka bertiga melakukan perjalanan yang sangat cepat di atas kuda. Setelah mereka melakukan perjalanan selama 4 jam, mereka bertiga akhirnya mencapai lembah angin jahat. Seperti waktu sebelumnya, pinggiran kota ramai. Mungkin ini adalah pertama kalinya Chu Xinyun datang ke tempat seperti ini. Dia sangat ingin tahu dan melihat kemana-mana. Namun, ketika seorang gadis cantik seperti dia tidak mempertahankan kerendahan hati, dia akan menarik banyak perhatian. Segera, dia menarik perhatian setiap pembudidaya di Evil Wind Valley. Xiao Chen bahkan mendengar air liur menetes dari mulut mereka tanpa henti. Mereka vulgar mungkin. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir, aku harap tidak akan ada masalah. Untung mereka bertiga memiliki token identitas perak. Itu membuat status mereka sangat jelas. Para murid luar ini tidak bisa menonton dan tidak melakukan tindakan apapun terhadap mereka. Bahkan murid paling biasa di sekte dalam akan dapat dengan mudah membunuh 3 murid luar dalam sekejap. Ini adalah hasil dari kompetisi yang ketat dan intens. Liu Suifeng akhirnya menemukan kulitnya dan menemukan tempat untuk memelihara kuda. Jelas dia kenal tempat itu. Setelah itu, mereka bertiga dengan cepat memasuki Evil Wind Valley. Yun Xin, aku khawatir ada yang salah. Bisakah kita memilih bunga kristal es dulu? Liu Suifeng bertanya pada Chu Xinyun. Chu Xinyun tersenyum. Aku tidak punya masalah dengan itu. Lagi pula, aku tidak membutuhkan herbal secepatnya. Aku hanya akan memperlakukannya seperti melihat pemandangan. Liu Suifeng tersenyum ketika mendengar ini. Mereka dengan cepat menuju ke tempat di mana bunga kristal es berada. Ada senior di puncak Qingyun yang membutuhkan bunga kristal es untuk membantunya tetap hidup. Dengan demikian, Liu Suifeng secara teratur akan datang untuk memetik bunga es kristal. Hal yang baik adalah bahwa senior hampir pulih. Setelah ronde ini, ia seharusnya dapat pulih sepenuhnya. Dan mereka tidak perlu lagi repot dengan semua ini. Liu Suifeng memimpin jalan. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini. Dan dia jauh lebih akrab dengan tempat itu daripada Xiao Chen. Sepanjang jalan, mereka melewati sungai dan hutan. Tetapi mereka berhasil tiba di tebing itu tanpa bertemu dengan binatang buas roh. Ada yang tidak beres. Pasti ada masalah. Mereka bertiga baru saja keluar dari hutan. Dan mereka mencium bau yang sangat berdarah di tiup angin. Kulit Liu Suifeng memucat saat mereka dengan cepat bergegas ke depan. Di bawah tebing yang menjulang tinggi, ada 2 kera es muda mati terbaring di sana. Peti mereka dipotong terbuka, dan bagian-bagian berharga serta spirit cores telah diambil. Ketika mereka melihat ke sisi tebing, tempat di mana bunga kristal es awalnya telah kosong, bahkan akar dan daunnya telah dicabut oleh seseorang. Ini adalah ramuan yang mereka butuhkan untuk menyelamatkan seseorang. Namun, itu telah diambil oleh seseorang. Liu Suifeng memiliki pandangan kosong saat dia bergumam. Bagaimana hasilnya seperti ini? Siapa yang begitu jahat bahkan mencabut akarnya? Xiao Chen memeriksa mayat kera es muda dan menemukan darah mereka belum kering. Berdasarkan keadaan luka, jelas orang itu telah pergi baru-baru ini. Xiao Chen memperluas sense spiritualnya. Dan seketika, segala sesuatu dalam 2000 meter aneh muncul di benaknya. Xiao Chen melenyapkan setiap pembudidaya satu persatu. Akhirnya, Xiao memperhatikan 2 martial grandmaster. Mereka menyembunyikan token identitas perak mereka dari pandangan. Xiao Chen menarik kembali sense spiritualnya dan mengubahnya menjadi utas. Dia mengamati tubuh mereka berdua dan menemukan salah satu dari mereka membawa bungkusan berisi bunga kristal es di pelukannya. Setelah berjalan cukup lama, mereka berhenti di tengah hutan. Sekelompok pembudidaya mengendarai Flame Cloud Colt telah lama menunggu di sana. Yang memimpin mereka tidak lain adalah Song Qianhe. Dia menerima Ice Crystal Flow dan mengungkapkan senyum menyeramkan. Dia berkata, Liu Ruyu,
Mari kita lihat bagaimana kamu menolak aku kali ini. Ketika aku benar-benar menaklukkanmu, puncak Qingyun akan secara alami dianeksasi oleh Biyun Pikku. Ekspresi Xiao Chen berubah dingin dan kemarahan membara di dalam hatinya. Dia memancarkan niat membunuh yang berat. Ekspresinya sangat sengit. Selain kelompok orang ini, ada seorang murid luar mengenakan jubah bunga. Itu adalah orang yang mengejek pria yang terluka sebelumnya. Yan Tianzeng. Yan Tianzeng tersenyum tipis. Big Brother Song. Aku cukup menyelesaikan tugas ini. Kan? Di antara sekte luar. Aku yang memiliki mata-mata paling banyak. Jika kamu ingin aku mengawasi seseorang, aku pasti akan bisa mengungkap semua rahasianya secara menyeluruh. Yan Tianzeng ini adalah tuan muda kedua klan Yan dari Provinsi Sihe. Dengan latar belakangnya yang besar, Song Qianhe tidak berani melukainya. Dia berkata perlahan sambil tersenyum. Brother Yan, berhenti bercanda denganku. Bagaimana mungkin kamu menjalankan tugas untuk aku? Aku, Song Qianhe, berutang budi padamu. Pasti akan ada tempat untukmu di Biyun Peak. Yan Tianzeng tersenyum puas. Dia bekerja sangat keras untuk Song Qianhe sehingga dia bisa mencapai hasil seperti itu. Jika dia bisa memasuki Biyun Peak, posisinya di klan akan segera melambung. Xiao Chen tidak bisa lagi diganggu untuk terus mendengarkan. Dia meninggalkan tanda spiritual pada Song Qianhe sebelum dengan cepat menarik kembali sense spiritualnya. Liu Suifeng masih memiliki tampilan hitam di wajahnya. Chu Yunxin, yang ada di sampingnya, tidak tahu bagaimana menghiburnya. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, bunga kristal es ini dibawa pergi oleh Song Qianhe. Song Qianhe, Liu Suifeng tertegun ketika mendengar itu. Ye Chen, bagaimana kamu tahu ini? Tentu saja. Xiao Chen tidak bisa memberitahukan rahasianya dan tidak memiliki pilihan yang lebih baik daripada berbohong. Aku memiliki harta karun rahasia yang memiliki persepsi yang sangat kuat. Aku melihat dua murid dalam menyerahkan bunga kristal es kepada Song Qianhe. Tercela, kata Liu Suifeng dengan marah. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju tebing dengan keras. Retakan muncul di sisi tebing, dan bebatuan berjatuhan. Song Qianhe ini pasti berniat menggunakan bunga kristal es untuk mengancam kakakku. Sebelumnya, ayahnya mencoba mengatur pernikahan di antara mereka sebagai alasan untuk mencaplok puncak Qingyun. Setelah mereka ditolak oleh sis aku, mereka tidak mengundurkan diri. Sekarang, mereka menggunakan cara tercela seperti itu. Chu Xinyun lebih tenang dan lebih detail. Dia bertanya kepada Xiao Chen. Ye Chen, berapa banyak orang yang dibawa Song Qianhe? Apa tingkat kultivasi mereka? Xiao Chen menjawab. Termasuk dia. Ada total 10 murid batin. Yang terkuat adalah Song Qianhe, yang merupakan puncak martial Grandmaster. Selain mereka, ada juga murid luar bernama Yan Tianzeng. Dia adalah Grandmaster bela diri kelas rendah. Dia adalah orang yang mengikuti Liu Suifeng dan melaporkan keberadaannya ke Song Qianhe. Ketika Chu Xinyun mendengar ini, kemarahan muncul di wajahnya yang cantik. Murid batin terlemah akan, setidaknya, Grandmaster Martial Grade Medial. Menambahkan Yan Tianzeng, ada total 11 Martial Grandmaster. Di pihak mereka, hanya ada 3 dari mereka. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Sebuah cahaya dingin muncul di mata Liu Suifeng. Dia berkata dengan suara dingin. Abaikan yang lainnya. Kita harus mendapatkan bunga kristal es. Kalau tidak, bajingan itu mungkin bisa mendapatkan jalan dengan sis aku. Ye Chen, memimpin di depan. Kita harus mencegat mereka sebelum meninggalkan lembah. Xiao Chen mengangguk dan merasakan mark spiritual yang dia tinggalkan. Dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art dan menuju dengan cepat ke kelompok orang itu. Bergerak secepat kilat. Dia terus memikirkan situasi di sepanjang jalan. Para murid batin Heavenly Sabre Pavilion adalah elit, di antara ranah dan tingkatan kultivasi yang sama. Para kultivator biasa tidak akan cocok untuk mereka. Xiao Chen tidak berani ceroboh. Tiba-tiba, Xiao Chen berhenti. Dia berkata, jaraknya terlalu besar. Selanjutnya, mereka mengendarai Flame Cloud Colt. Kami tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan. Setelah dia berbicara, sebuah kapal perang perak muncul dari matanya.
Dia mengabaikan keterkejutan mereka dan segera berkata, "Cepat, cepat." Situasinya sangat mendesak. Meskipun Chu Yunxin dan Liu Suifeng heran, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertanya. Mereka langsung melompat tanpa sepatah kata pun. Setelah mereka berdua naik, Xiao Chen mengoperasikan formasi pada kapal perang perak dengan sekuat tenaga. Mereka berubah menjadi kilatan perak saat mereka terbang dengan cepat ke depan. Hanya butuh beberapa saat bagi Xiao Chen untuk bergegas ke depan kelompok Song Qianhe. Xiao Chen segera turun dan melompat ke pohon besar. Mereka seharusnya lewat di sini. Jangan menunjukkan belas kasihan. Membunuh mereka semua. Tidak ada emosi dalam kata-kata Xiao Chen. Dia sangat dingin. Chu Xinyun dan Liu Suifeng bahkan sedikit gemetar ketakutan. Chu Xinyun berkata, "Ye Chen, membunuh sesama anggota sekte adalah tindak kejahatan serius di Paviliun Surgawi Saber. Jika kami tertangkap, kami akan dieksekusi. Kita harus membicarakannya dengan Song Qianhe." Betapa naifnya. Xiao Chen tersenyum dingin dan berkata, "Apakah kamu pikir semua orang semurni dirimu? Jika kamu takut, kamu tidak perlu berpartisipasi. Hati yang lembut hanya akan merusak segalanya. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu sejak awal." Chu Xinyun tertegun ketika mendengar ini. Dia sedikit mengernyit. Dia sangat marah dengan Xiao Chen. Dia tersedak. Dia tidak berharap Xiao Chen begitu langsung. Tidak ada pria di Paviliun Sabat Surgawi yang berani berbicara dengannya seperti itu. Liu Suifeng juga menyarankan. Ini mungkin benar-benar pertarungan sampai mati. Xinyun, akan lebih baik jika kamu bersembunyi dulu. Dong, dong, dong. Derap kuda bisa terdengar dari depan. Tanah sedikit bergetar. Xiao Chen bisa merasakan getaran kecil pohon sementara dia bersembunyi di dalamnya. Dia mengeluarkan Soul Slayer Bow dan Essence Light Arrows dan fokus menggambar busur. Tidak ada yang lain dalam visinya. Hanya targetnya.